kita semua berkumpul bersama-sama atas semua kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan yang baik dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan untuk itu malam hari ini saya sendiri bersama Bapak Pendeta Charles Mamora tidak lain hanya mengucapkan dan memberikan ucapan syukur. Di sini saya sendiri dari anak Opung Heber bersuka cita atas apa yang terjadi di dalam kehidupan keluarga ini, dan Tuhan berikan kesempatan yang baik ini untuk kita semua sama-sama untuk bersuka cita di dalam Kristus. Dan di awal pembukaan doa ibadah malam hari ini kita bernyanyi lagu pujian dulu. Untuk itu kita sebelum bernyanyi kita bersama-sama berdoa. Yang mimpi doa Bapak Pendeta Charles Mamora. Salam. Oras kita salam. Puji nama Tuhan. Mana kita sudah live? Udah tua. Oke. Baik. Ya. Kita udah nanti. Paman. Baik. Nanti kita akan banyak memuji Tuhan. Amin. Karena hidup itu sangat indah di dalam Tuhan. Amin. Jadi baru kemarin kita menerima berkat Tuhan yang sangat besar, melimpah ruah dengan acara pesta. Jadi kemarin kita baru merayakan pesta pernikahan dari saudara kita yang saudara Santo. Dan malam ini tidak lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Karena kemarin kita semua sangat lelah, tapi happy, tapi sukacita. Nah, lebih sukacita lagi pada malam hari ini ketika kita keluarga besar Sinaga di tempat ini akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang tahu dan mengenal Tuhan adalah yang hatinya selalu ingin bersyukur. Amin. Apapun itu tetap bersyukur kepada Tuhan. Jadi malam hari ini sebagai kata-kata sedikit pembukaan dari kami dari Jakarta, dengan senang hati saya ingin membagikan pesan-pesan daripada Tuhan Yesus dari firman Tuhan kepada kita semuanya, dari Alkitab, ya, bukan dari penglihatan saya, tapi dari Alkitab. Nah, untuk itu di masa yang akan datang. Nah, jadi untuk itu serahkan pada Pak Kenpil Sinaga untuk membawa kita dalam acara ini. Dan sebelumnya kita mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu, selalu baru setiap hari. Dan malam hari ini atas berkat dan pertolongan Tuhan saja,
kami semua ada di tempat ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kebaikan kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah memberkati keluarga besar Sinaga di tempat ini, keluarga besar Opu Heber. Dan kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena kemarin Tuhan telah memberkati salah satu anak dari keluarga ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dalam waktu dekat ini mereka juga akan kembali ke Kalimantan. Tuhan memberkati semuanya. Dan kami percaya melalui ucapan syukur kami pada malam hari ini, nama Tuhan dipermuliakan dan diberkatilah semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah syukur keluarga ini dari awal, pertengahan sampai akhir, jadilah seperti kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, terima kasih buat penonton dari semua orang yang membawa kita di dalam doa. Kita bernyanyi lagu pujian yang pertama.
lagu nomor 2 ya Mas. Oke. Bagaimana? Tuhan Yesus setia. Amin. Percaya Tuhan Yesus setia? Walaupun kita banyak salah, tapi Tuhan tidak membalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tapi Dia menolong kita. Amin. Dia menguatkan kita, Dia menghibur kita, dan Dia memberikan kepada kita sukacita damai sejahtera. Karena itu kita menyanyikan Tuhan Yesus setia. Amin. Walau gelombang mengamuk, apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan Yesus tetap setia memelihara hidup kita. Amin. Baik, kita nyanyikan. Ya. Oke. Siap menyanyi? Tuhan Yesus setia, Dia selamat kita. Nyanyi sungguh-sungguh ya, Tuhan ya. Tuhan Yesus setia. Amin. Dia
kita bersama-sama dengan lagu pujian menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan juga bersama-sama dengan berkat-berkat Tuhan yang sudah mengalir. Sebentar kita akan menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Charles Simamora. Sebelum beliau menyampaikan firman Tuhan, ada sedikit yang mau saya sampaikan dari kejadian yang pertama ketika pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, dan semua itu tetap teratur disampaikan di dalam penciptaannya. Dan ketika kita taat pada Tuhan atau patuh kepada Tuhan, Tuhan memperhatikan kita semua. Dan tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh memuji, menyembah namanya yang kudus. Dan untuk itu saya undang semua keluarga yang ada di sini, kita bersama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang mau disampaikan Bapak Pendeta Charles Simamora. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus setia di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Bapa di dalam surga atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau telah menunjukkan segala kasih karunia ke dalam dunia ini, terutama kepada kami yang mau mendengarkan firman-Mu dan yang melaksanakan dan taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya kesetiaan Tuhan tidak membawa kami ke dalam kebenaran-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kebenaran-Mu itu adalah pasti, dan pengharapan kami yang saat ini adalah pengharapan yang pasti. Semuanya ini ya Tuhan, tidak ada yang sia-sia di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Bapak Pendeta Charles Simamora yang mau memberitakan firman-Mu, mengajar kami pada saat ini. Kami percaya ya Tuhan bahwa hikmat dari surga Engkau berkati beliau untuk menyampaikan kebenaran-Mu pada malam hari ini. Kami percaya juga yang mendengarkan bahwa Tuhan mengurapi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami bersama-sama mengucap syukur dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang sudah kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, kita akan nyanyi satu pujian. Siapakah aku ini Tuhan? Ya, bisa ditampilkan di layar. Ya, kita nyanyi sama-sama ya, Bapak Ibu semua dan anak-anak kami semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kita senang memuji Tuhan karena Tuhan kita sangat baik kepada kita semua. Amin, puji Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian lagi. Siapakah aku ini Tuhan? Ya, bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus, bukan untuk sementara waktu, tapi untuk selama-lamanya. Dia mengasihi kita. Betapapun banyak kekurangan kita, tapi Tuhan tidak pernah mempersoalkan itu, karena Tuhan sudah menebus hidup kita dengan darah anaknya yang kudus di atas kayu salib. Kita nyanyikan pujian kita, kasih setiamu yang kurasakan. Mari. Segala kebaikan Tuhan hanya bersyukur kepadanya. Kita
kita ingin menyanyikan banyak pujian, ya kita pasti tahu itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Karena hati kita pun sudah banyak disenangkan oleh Tuhan. Ya, kalau kita menghitung, ya kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, kalau melupakan kebaikan Tuhan susah untuk bersyukur. Tapi kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita pasti senang memuji Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberikan kepada kita napas kehidupan, amin. Memberikan kita kesembuhan, amin. Memberikan kita kesehatan, amin. Memberikan kita kepintaran anak-anak kita, amin. Dan banyak hal yang lain berkat Tuhan. Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Dan kalau Tuhan tidak mengizinkan kita panjang umur, kita tidak ada di sini. Tapi karena Tuhan mengizinkan kita, karena manusia bukan hidup dari roti saja, tapi adalah terutama dari setiap firman Tuhan. Amin. Kalau Tuhan mengatakan kita masih panjang umur, walaupun banyak cobaan, walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak ancaman, tidak ada yang bisa mencabut nyawa kita. Amin. Karena Tuhan yang mau kita hidup di sini, di dunia ini, maka ada maksud Tuhan mengapa kita masih diberikan kesehatan, atau mengapa kita masih harus sanggup menanggung sakit penyakit, atau mengapa kita masih diberikan rezeki, pekerjaan, dan segala berkat dan anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada kita, karena Tuhan punya maksud bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak kami semuanya, nah selama saya menyampaikan firman Tuhan ini, kalau bisa anak-anak kami bisa sedikit menjaga supaya suaranya tidak terlalu berisik, ya, tidak terlalu suaranya pelan-pelan saja. Oke, dengarkan baik-baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita kembali bertanya, ya, mengapa kita ada di sini? Mengapa kita malam hari ini datang di sini? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Sekali lagi, karena Tuhan sangat mengasihi kita semua. Dan kasih Tuhan itu tidak pura-pura. Kasih Tuhan itu murni, pure, dan kasih Allah itu tidak bersyarat ini dan itu. Tapi kasih Allah kepada kita diberikannya kepada kita dengan tulus ikhlas. Amin. Nah, jadi saya akan sedikit dengan pengetahuan yang masih terbatas mengenali daerah kita dan keluarga kita yang ada di sini semua. Saya sudah berapa hari di sini, ya? Mulai dari hari apa saya di sini? Apa saya sudah setahun di sini? Belum, ya? Nah, Selasa malam, ya. Selasa malam, kemudian hari Rabu, Kamis, Jumat, dan sekarang hari Sabtu. Kalau ada orang yang bertanya sama saya, apa yang kau rasakan? Apa yang Bapak rasakan setelah sampai di sini, ya, di kampung ini, di kampung dalam Kuta Berdasar, ya. Yang saya rasakan adalah kebaikan Tuhan sangat besar di sini. Bukan lip service, tahu lip service kan? Ya, bukan omon-omon, ya, dan bukan omdo, tapi itu adalah kenyataan yang sesungguhnya. Amin. Iya, ada kasih Tuhan yang sangat besar di sini. Ada kebaikan Tuhan yang sangat besar di sini. Orangnya ramah-ramah,
bukan marah-marah, tapi ramah-ramah. Dan ya, semua di sini keluarga kita, ya, puji Tuhan, terkhusus keluarga Oku Eber Boru, ya, yang bisa dikatakan dipakai oleh Tuhan menjadi mempererat hubungan kita semuanya di dalam Tuhan, dan kita bisa malam hari ini sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya datang dari Jakarta, ya, dan karena saya sudah lama mengenal, ya, Bapak John Piero Sinaga. Tapi kalau di kampung ini namanya adalah, siapa namanya? Perlindungan. Tahu perlindungan kan? Apa artinya? Berlindung. Iya, ya udah berlindung lah kalau Bapak ini, ya. Iya, itu artinya apa? Menjaga. Amin. Menjaga, ya. Jadi artinya menjaga mesti orang yang kuat, nggak bisa orang yang lemah menjaga, karena nanti pasti kecolongan terus, ya kan? Ya, tapi karena sudah lama saya mengenal beliau ini, ya, Bapak John Piero Sinaga, maka saya pun melihat bahwa ini sedikit kesaksian, bahwa melalui Bapak John Piero Sinaga ini ada banyak orang terberkati. Amin. Kita harus percaya, mau tidak mau, ya, melalui Bapak John Piero Sinaga ini akan banyak orang terberkati. Nah, itu kesaksian saya. Karena saya melihat Bapak John Piero Sinaga ini akan banyak dipakai oleh Tuhan memberkati banyak orang, ya, maka saya juga dengan senang hati datang ke sini, ya, datang ke kampung ini. Ya. Nah, lanjut. Oke, baik. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, saya datang dari Jakarta memang karena ada pesan daripada Tuhan melalui firman Tuhan yang akan saya sampaikan kepada kita semuanya, ya. Nah, siapa yang tidak percaya bahwa ini firman Tuhan? Ada yang tidak percaya bahwa ini Alkitab adalah firman Tuhan? Tidak ada, kan? Semua percaya, amin. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran yang tidak mungkin salah. Kalau kita, suami, istri, anak-anak, pendeta, siapapun, majelis, siapapun, itu pasti banyak salah. Jangan sekali lagi, ya. Yang tidak pernah salah, yang benar 100%, yang mutlak absolut, itu yang benar itu hanya firman Tuhan. Kita semua, siapapun kita, pasti kita banyak bersalah. Itu makanya di Alkitab dilarang untuk saling menghakimi sesamanya. Karena apa? Karena kita semua melakukan hal yang sama terhadap orang lain, yaitu kita memiliki kesalahan, bukan satu dua, tapi banyak kesalahan kita. Dari mana kita tahu bahwa banyak kesalahan kita dan bahwa kita adalah berdosa? Dari mana kita tahu? Bukan dari perbuatan manusia. Karena kita bisa salah menilai orang lain. Dan orang lain juga bisa salah menilai kita. Yang bisa menilai hidup kita, dan itu dipastikan benar, penilaian yang dibuat oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Amin. Karena itu
saya akan membacakan, kita akan membaca satu bagian ayat firman Tuhan. Oke. Rupanya live streaming dipindahkan ke sana. Oke. Kita akan membaca satu ayat firman Tuhan yang mutlak, benar, tidak salah pernyataannya tentang siapakah aku ini Tuhan. Bukan main. Ya, siapakah saya di hadapan Tuhan. Tidak peduli apa yang dikatakan orang lain, tapi yang dikatakan Tuhan adalah yang benar. Roma pasal 3 ayat 23. Ya, Roma pasal 3 ayat 23. Siapa yang bisa membaca untuk kita? Saya mohon Bapak John Rusnaga membacakan untuk kita. Bapak di sini saja, Pak. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-23. Silakan. Roma pasal 3 ayat 23. Kita dengarkan bersama-sama. Langsung saja. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Amin. Karena sebagian orang telah berbuat dosa, tidak. Karena semuanya telah apa? Telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya adalah putus hubungan dengan Allah. Jadi tidak ada hubungan. Bapak Ibu kalau tidak ada hubungan kan diundang nggak ke pesta yang tidak ada hubungan? Nggak diundang. Diundang nggak makan-makan yang tidak ada hubungan? Tidak diundang. Diundang nggak bersyukur sama-sama yang tidak ada hubungan? Tidak diundang. Diundang nggak sama-sama untuk bersukacita yang tidak ada hubungan? Tidak diundang. Jadi karena dosa kita ini semua manusia telah terpisah dengan Allah. Manusia itu hidup dengan nalarnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Ya, manusia itulah yang menciptakan apa yang cita-citanya sendiri, apa keinginannya, apa kemauannya, bagaimana dia berbuat baik, bagaimana dia menilai orang lain, bagaimana dia memenuhi keperluan hidupnya. Manusia itu berpikir sendiri dengan kemampuannya sendiri. Itu sebabnya orang-orang yang tidak bertuhan pun di dunia ini hidupnya makmur. Saya ulang sekali lagi. Itulah sebabnya orang-orang yang menganut paham komunis, orang penyembah berhala, penyembah matahari, penyembah pohon beringin, mereka masih bisa sukses dalam hal-hal secara ekonomi dan kesehatan dunia. Dan itu sebabnya karena semua manusia bisa berpikir untuk memenuhi keperluan hidupnya, kepentingan apa yang dia butuhkan di dunia ini, maka manusia itu berlomba-lomba untuk menunjukkan bahwa saya yang benar, dia salah. Saya yang benar, dia salah. Saya yang paling hebat, dia rendah. Saya yang paling tinggi, dia di bawah. Tapi Bapak Ibu, anak-anak manusia sekalian, yang dapat menentukan, yang dapat memberikan penilaian kepada kita, siapakah aku ini Tuhan? Hanya firman Tuhan. Karena itulah tadi dikatakan, tidak ada level kas untuk diberikan hukuman. Tapi pertanyaannya, Tuhan memberi solusi atau tidak? Tuhan memberi jalan keluar atau tidak? Tuhan Yesus mengasihi kita atau tidak? Allah itu membuat manusia atau tidak? Allah itu
kita atau tidak? Dan bagaimana caranya dia memulihkan hubungan kita dengan Allah? Bagaimana caranya? Karena apa? Karena semua apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini itu tidak sempurna dan itu bercacat dan itu tidak bisa memenuhi hati Allah, tidak bisa memenuhi kerinduan Allah yang sempurna. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membaca Alkitab di Perjanjian Lama, orang-orang yang percaya seperti Abraham, seperti Daud, seperti Musa, mereka mempersembahkan korban yang bagaimana? Korban yang terbaik, yaitu korban hewan dan domba. Tapi pertanyaannya, bisakah korban hewan dan domba menghapus dosa manusia? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena derajat hewan tidak lebih tinggi daripada manusia. Harus manusia yang harus menjadi korban, menggantikan sesamanya supaya impas, dan itu bisa berhasil diterima oleh Allah Bapa di surga. Itulah sebabnya Yesus Kristus yang tidak berdosa, Yesus Kristus yang tidak bercacat, yang tidak melakukan dosa dan tidak melakukan yang bertentangan, tidak melanggar firman Allah satu kali pun. Dia tidak pernah melakukan kesalahan. Dialah yang menggantikan kita. Amin. Dialah yang menjadi korban bagi kita. Tidak ada hukum di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, tidak ada hukum di dunia ini orang yang tidak bersalah menggantikan orang yang bersalah untuk dihukum. Tidak ada itu. Yang ada adalah apa? Orang yang bersalah itu harus menerima hukuman. Tapi saya tanya, Yesus bersalah atau tidak? Tidak. Tapi dia harus menanggung hukuman kita. Dia menanggung hukuman kita, Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya kita dibebaskan dari hukuman. Kita dibebaskan dari hukuman karena dosa. Yesus harus menanggung di atas kayu salib, dan dia mengorbankan tubuhnya, dan darahnya tercurah, dan dengan darahnya yang kudus itulah dosa-dosa kita disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan berkali-kali. Sebentar akan kita lihat. Mari kita akan baca. Pak, boleh tidak? Kita akan baca Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Ada di lembaran yang ditangan Bapak Ibu ya. Roma pasal 3 ayatnya yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan oleh karena apa? Oleh karena kasih karunia alami holong di rohani dewata, kita telah dibenarkan, dipitori kita dengan cuma-cuma karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saya bertanya kepada Bapak Ibu, ada nggak yang cuma-cuma di dunia ini? Kalau kita berpesta seperti kemarin di sini, itu orang pada datang semuanya karena apa? Karena sudah menerima kebaikan, maka dibalas dengan kebaikan. Amin. Tapi berbeda dengan Allah, dengan kita manusia. Kita menyakiti hati Tuhan, tapi dia mau mati untuk kita. Ada yang seperti dia? Tidak ada. Kita yang mencuri, kita yang menyakiti hati Tuhan, tapi dia mau mati untuk kita. Maka dikatakan di situ, karena itu kita dibenarkan, yang tadinya kita tidak benar, tapi dibenarkan. Dibenarkan artinya diterima. Ya. Dengan apa tadi Pak? Dengan cuma-cuma. Dengan cuma-cuma. Amin. Enggak bayar. Bapak Ibu sekalian,
atas kayu salib. Amin. Amin. Dan Yesus mengatakan apa? Di atas kayu salib. Telestai. Tetelestai, sudah selesai. Lunasai. Amin. Melunasai berarti apa? Lunas. Manusia wanita. Amin. Ya. Bersukacita lagi lah, damai sejahtera kita karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari segala beban kita yang paling berat, yaitu ubah dosa adalah maut. Kita sudah dimerdekakan. Kita bukan berada di dalam hukuman hidup di dunia ini, tapi kita berada di dalam keselamatan yang daripada Tuhan, dan kita berada di dalam sukacita yang sempurna yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Bisa langsung dari sini. Iya, silakan Pak. Ada saudara. Oh, firman Alkitab dari Roma Sudah dibagikan. Sudah dibagikan. Roma 6 ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Apa dikatakan? Sebab kematiannya, kematian siapa? Kematian Yesus. Kematian Yesus. Berapa kali dia mati? Dikatakan kematiannya adalah terhadap dosa. Ya, karena dosalah yang membuat manusia menderita. Dosalah yang membuat manusia kecewa. Dosalah yang membuat manusia benci kepada sesamanya. Dosalah yang menghalang-halangi manusia menerima segala berkat daripada Tuhan, dan dosalah yang memisahkan persaudaraan. Tapi dikatakan apa? Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Berapa kali? Satu kali. Dan untuk berapa lama? Selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Jadi Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, bukan berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Bukan dia mati hapus dosa kita, dia mati lagi hapus dosa kita, mati lagi hapus dosa kita. Itu pekerjaan manusia, seperti sapu rumah. Sapu rumah, kalau ia sudah buka, kopinan. Udah dibersihkan lagi, kopinan. Lagi ada undang-undang yang diam. Makanya jangan marah-marah kalau kotor rumah ada anak kecil. Karena apa? Karena anak itu diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita sabar untuk mendidiknya. Amin. Tapi itu pekerjaan manusia, berulang-ulang. Tapi pekerjaan Tuhan tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Tidak, dia mati satu kali dan dia katakan sudah selesai. Amin. Amin. Lalu apa respon kita? Mau lihat Tuhan. Ini hidup mau lihat mahamu di siala saluhu. Amin. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Karena apa? Karena walaupun kita kehilangan di dunia ini, tapi di hadapan Tuhan kita tidak kehilangan. Amin. Amin. Tidak, saya tidak percaya saya kehilangan sesuatu. Kalau saya memberikan kepada orang lain, saya tidak kehilangan. Tidak. Atau mungkin orang lain menipu saya tidak kehilangan. Di hadapan Tuhan saya percaya Tuhan memperhitungkan segala sesuatu di dalam darah Kristus. Kita menerima yang terbaik. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itulah, maka berkat yang paling besar yang kita terima dari Tuhan, mari kita lihat dulu di dalam Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10, di lembaran yang di sini yang dibagikan itu ada. Ibrani 10 ayat 10, silakan Pak.
Ibrani 10 ayat 10, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau di bahasa Barat itu, alam itu menirwani itu, gabe diparbadiai hita sehari rodi saling. Amin. Bukan 3 bulan, 3 tahun, 4 tahun kita diparbadiai dalam Yesus. Di mana mudah naik dari dia kita dijulungi Bapak. Amin. Ya, di mahasiswa kota dijulungi wani selama-lamanya. Kalau dijulungi hormat, nauni betapa itu hormat belum tentu dibalas dengan nauni. Betul? Kalian mau lihat mak, nauni sama nauni itu dengan. Tapi tidak cukup itu. Yang mencukupkan kita adalah karena Kristus mati untuk menebus segala dosa kita, kita dikuduskan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Itulah yang mencukupkan kita di hadapan Tuhan jadi dhamma kita seluruh Tuhan. Amin. Ya. Kita tidak akan menjadi orang yang terhilang di hadapan Tuhan. Karena karena Tuhan Yesus sudah mati berkorban menghapuskan segala dosa kita. Kita lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 5 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu ya. Ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. Ya, kita sebab juga Kristus telah mati berapa kali? 1 kali untuk menghapus untuk segala dosa kita. Amin. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Amin. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Sebab juga Allah telah Kristus telah mati berapa kali? 1 kali untuk berapa dosa kita? Untuk segala dosa. Untuk segala dosa kita. Jadi kalau kita amanah dan mungkin sanggup kita melupakan kesalahan orang lain 1 kali untuk selama-lamanya. Ikut setiap saat kita ada pernah maaf pada salah. Mau salah tersebut maaf pada salah. Mau salah tersebut maaf pada salah. Imam kita adalah murid karena kita sehari memaafkan orang seumur hidup. Tapi Tuhan Yesus dia hanya sekali memaafkan kita sampai selama. Amin. Tidak ada puji bana. Amin. Makanya kita tinggikan dia karena tidak ada seperti dia. Kasihnya tidak ada seperti kasih Yesus setinggi langit dari bumi. Amin. Kita kalau mau diukur ya kasih Yesus yang tertinggi karena dia menebus semua kesalahan kita dan tidak diperhitungkannya kesalahan kita setimpal dengan apa yang kita perbuat. Dan apa yang tidak diperhitungkan karena Tuhan Yesus sudah menanggungnya. Amin. Kan mau mengakusi sebagai orang tua kita kalau datang di anak kota itu menanggung. Molo adong silau dan sanggup dia nak kulit itu menanggung orang tua. Amin. Di sana ada orang ya
dalam puasa kan? Sama seperti itu kita dengan Allah. Amin. Iya. Bukan kita yang menanggungnya, Yesus yang menanggungnya. Menanggung apa? Menanggung semua penderitaan, kesulitan, dosa, kesalahan, kuasa kegelapan yang menekan, membuat kita sakit, penyakit, kita semuanya. Yang menanggungnya itu adalah Yesus di atas kayu. Makanya itu sebablah maunya kemarin Tuhan. Amin. Dan bukan berdoa. Nauni nadengkan jauh di ulukong pertama amat betul mau lihat alanya alanunga di para dehodiau sada inganan naumuri sian abang di portinya. Porsian wanita? Porsian wanita? Jadi ahama manfaat ini penanggungan segala kesalahan kita, segala dosa, korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Kalau kita merayakan Paskah, apa maknanya Bapak Ibu sekalian? Maknanya adalah taimot bahwa aku dan orang muslimat. Amin. Aku orang merdeka di dunia ini. Bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi telah merdeka dari dosa. Amin. Ya, aku orang merdeka, bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka dari dosa. Amin. Karena itu bukan dosa lagi yang mengatur hidup saya, tapi Tuhan yang mengatur hidup saya. Amin. Amin. Dan kalau Tuhan yang sudah mengatur hidup saya, berarti saya tidak akan jatuh kepada hukuman lain. Di pasonan totong rohatong. Amin. Buat anak-anak berharga. Kainot alanong yoko Tuhani sude dosa. Amin. Dan sebagian yoko Tuhan dosa. Dan sebagian yoko Tuhan dosa nihamu amangina. Alai berapa banyak? Sude. Jadi mari kita Al-Sawasiroham Al-Sawdan Basa Udia Mulai sirohan Tuhan kita dia kita masuk sok lagi neraka. Betul? Ya. Alai bain basam rohot asiroham naik yuk Maria amangina Maria ram surga dan di orang seliling-liling nadang bakalan las jalannya segala macam selimingti apa lagi makan ini herbal segala macam tidak bakalan di sini selamanya. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya di sini selamanya. Jangan situ kuliah salah. Kembali kemana? Ke rumah Bapa di surga. Al-Suwasiruhan Godang basam titia alai main basam dohot asiroham nusurgoan dan tusurgohalakan kuasa apa? Amin. Jadi orang kata Yesus jam 12 malam itu dia minta Mororo di mata Yesus, kan ada mabot sama panak kebor gitu kan? Amin. Boy orang tak, unang madura.
Dan majuran dua berjauh alana sebenarnya nak kurang mana soal tadi. Kalau ni, kalau nggak Tuhan ini menjauh, dia iya kan? Alai sehari-hari Tuhan ini menjauh kita. Nggak ini? Iya tadi. Mati orang. Nggak ada orang. Asosiasi orang sudah besar. Dunia awal di dalam besar. Doa siroha. Kalau sabun nabi masuk dalam itu firman Tuhan dan itu mudah kita baca sebagai kesimpulan. Ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sedikit baca. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebelum saya menyimpulkan firman Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah Bapak Ibu sekalian malam hari ini dari Efesus 8 dan Efesus 2 ayat 8 dan 9 kita akan lihat. Silakan Pak. Silakan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Jadi saudari Amamina, boleh baca Alkitab bahasa ini Ai alami asini roh ada kebenaran yang kedua. Dalam sosial. Dada Nabi Nahimuna alai silehon-lehon ni dibatal. Amin. Ya. Kalau kita diterima dan kita pasti diterima di dalam surga yang kekal, kapan saja Tuhan memanggil kita dari dunia ini. Ini bukan karena hasil usaha kita. Janganlah dipanggil ayat 9 dikatakan. Dada alami pamliulani. Suatu ngadon zulma nama muji diri. Amin. Dada alami nahabut surga pernah masuk surga kita. Aisyah pernah berdoa oleh saudara. Menurut Tuhan. Tunjukkan sama kita di sana merasa dirinya kaum buju. Menurut ukuran itu adalah menurut ukuran Tuhan. Ismadian kata kita nadong borninon nam merasa nam buju menurut ukuran Tuhan. Ini tangan. Buka di dalam itu. Lihat dia. I don't know. Orang Yesus sudah bunuh, amin. Ya, orang Yesus sudah bunuh di jodoh di Jawa. Anggo kita orang bunuh kita dari jodoh di Jawa, amin. Boleh bunuh kita di jodoh di Jawa, beri dia rodo mayor. Pada foto kita di laut, tak mungkin. Kalau nak jujur nama beliau ini, maka bermain itu dari jujur. Tapi kalau kita mau menghitung kebaikan di hadapan Tuhan, maporus mahita Yesus. Maporus mahita itu Yesus. Amin. Orang ibadah rohnya bujur di rohani amai. Jalan bujur Yesus 100%. Ngajuk bujur. Jadi mau tahu menandingkan di portibion kamu akan menjadi nami cuma pada bulan harus siapa tinggal. Amin. Datung gabe alani pamula taida jujur berhita ditaruh di batas surga. Maka dia kurang ada habur jota di Tuhan. Orang habur Tuhan di Yesus Tuhan
dan semua bisa menerimanya tanpa pandang bulu. Orang baik, setengah baik, orang yang tidak baik, morona tersilang di bumi Yesus. Amanina, jangan bujuri mana percaya. Nah tersilang di bumi Yesus. Moro percaya aku yang disuruh, daun kan? Moro minta daun, itu kan? Itu dah. Moro percaya dan mau disuruh, itu moro menumpikan. Alai menjadi Yesus masuk ke surga. Masuk mana kan? Perjalanan. Bukan orang kamu bilang. Dia pun sahabat. Katakanlah bisa bilang nanina. Oke. Nanti bilang dokter biar kita bisa bilang siapa. Bisa bilang nanina. Bisa bilang lah. Iyo ibana. Ingat mau alih jauh alih. Iyo bisa bilang ini. Padua matong diri. Moro anak Tuhan. Berarti aku bisa. Karena gue ibaratkan. Alai orang serenai. Pernah kasih amu ni. Ingat mau alih Yesus di hari jomi. Moro di hari jomi. Ayo ke Yesus. Sedang yodoh. Rab 2 tahun di dia. Di paradiso. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di itu orang apa? Orang baik, orang jahat itu. Oh, atau budi, mengajar mereka bisa mengajari dan harus mengajari. Kalau anak di Tuhan berarti dihitumar menirani Tuhan. Jangan ada orang tua ada anak tua orang tua. Orang rumah. Jangan ada umi. Libranya disyukur. Anak tua. Daunnya. Oh, teman. Buat ini nama mereka. Iya kan? Jadi kita. Kalau yang melanggar yang anak koni, jadi anak koni, anak kudu betawi. Amin. Tanya kono di. Amin. Semuanya itu Tuhan itu kita. Orusnya orang Tuhan kita sampai gabidingkan mulutnya di dalam Tuhan anak konar kita. Amin. Sakai itu Tuhan anggo sudah mau disuruh. Mari mau di neraka dia di neraka. Kami pun. Anak harga mudah di Yesus menulis kita. Jadi di dalam Tuhan ini kita di dalam roh di sana ini. Amin. Nah maka sampailah kita kepada kesimpulan pada malam hari ini di dalam Roma pasal 5 ayatnya yang ke-7 ya 9-10 ini kesimpulan kita. Jadi apa kesimpulannya? Ima soal panoramion penjelasan tentang makna daripada mengucap syukur kepada Tuhan. Amannya tadi ini masih yang Roma pasal 5 ayatnya yang ke 8, 9 dan 10. Silakan Pak. Roma 5 ayat 8, 9 dan 10. Ya, boleh kita lihat di dalam kertas yang dibagikan ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di patuduhon debatado asimirohana tumita sodia. Marhite hama matena riau biloslani. Isido puncak mihoro mirohani debatado jolna. Amin. Algo isipelimigu pena. Mula ko salina. Mo isipelimigu pena. Lasuita dari Tuhan Yesus. Orang yang berhasil secara ekonomi di dunia boleh. Dan kamu akan negara-negara komunis sukses kan? Jangan lupa dari Tuhan Yesus. Ipalaya itu Tuhan Yesus.
menderita roh hidup mah. Jago mereka, hebat mereka, sudah pergi mereka ke bulan. Ya. Tapi akhir daripada sebuah perjuangan itu harus dilihat pada apa? Pada akhirnya. Dialah. Ya. Pada akhirnya ayat 9, Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. amin. Lebih-lebih nang dipitori kita alami muda di Yesus, amin. Dipitori, gawe pitor, dibenarkan, gawe benar dan benar sebenarnya kita dijoloni Tuhan. Emang salah kita sendiri. Alai alami muda di Kristus, gawe siton kita dijoloni dewata, alami hapus sudah. Makanya dikatakan tadi. Karena itu kita apa? Pasti diselamatkan. Pasti apa mudah-mudahan. Mudah-mudahan apa pasti Bapak Ibu kata kita. Mau orang di sana? Dia di rumahmu. Oh. Mau orang di sana sayang dia mah. Sayang dia. Tapi mau terlebih. Alam melakukan Tuhan itu kita sudah pasti diselamatkan. Ikut kata kita, amin. Kalau ikut kata manusia nggak diikuti. Dalam biologi biologi, warna betul. Tapi kalau kata firman Tuhan lebih karena kita telah dibenarkan oleh darah Yesus, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Hidup perbedaan ini hadis kenon. Doa sudah hapus siang dan diburdibion. Amanah. Ulang sekali lagi. Hidup perbedaan ini hak Kristenon dibanding agama-agama seluruh agama di dunia ini. Di mana perbedaannya? Kalau kita berdoa pasti doa masuk ke surga. Mau agama-agama lain berdoa. Iya itu maksud saya. Mudah-mudah. Jadi kalau kamu sayang dia mau jalan Tuhan di dalam mudah. Tangan untuk tidak mudah agama lain. Mulau semua ini. Terjelas hitam putih, amin. Hitam putih. Karena terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Pilih sendiri. Mau itu gelap atau mau itu terang? Ya, sudah terang. Dan orang-orang yang di sini, di jauh Tuhan ini yang di sini. Di pasonang totong, rohako, amin. Sorang dong, di pasonang totong, rohako. Mau mari pindah dari sungai mayor nama itu. Di pasongan, jangan bewaras. Semuanya itu. Amin. Ayo saya Tuhan ini. Amin. Tuh tangan di Tuhan ini pasal kondisi. Persoalan kita aslinya. Ngapa jauh kita? Tidak pertama kita khawatir. Jadi mau rumah dibuka tuh udah. Amin. Nah, pihak Islam yang mengikuti kita, ada seorang dia seperti dia, kata perdongan. Alai mau selalu yakin kita biar kehidupan orang apa naik jelas kita, makin dekat dia sama kita. Kenapa? Dia ingin tahu apa rahasianya. Kenapa kita
bisa bertahan melewati berbagai pencobaan, sakit, penyakit, dan segala macam kesulitan tekanan hidup. Kenapa kita bisa tetap bertahan memuji Tuhan? Amin. Karena kebaikan Tuhan. Allahnya sendiri orang Tuhan. Jadi dikatakan kesimpulannya tadi, kita orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus yang sudah mengampuni semua kesalahan kita, maka dikatakan apa? Tuhan mengatakan apa? Hendaklah siapa? Mana di sini? Saya mau minta si Jonathan kau berdiri di sini. Abu. Ya. Efesus 4 ayat 32. Kita belakang lama. Seorang terhadap lain terima kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Amin. Tak berdiri. Berikan tepuk tangan dulu. Karena itu kita harus bersukacita senantiasa. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kau katakan bersukacita. Amin. Amin. Abang, sila. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Amin. Apa? Mana itu? Sebab kamu telah dibeli 1 Korintus 6 ayat 20. Efesus 6 ayat 1. Tapi orang tolong di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan. Itu baru sedikit. Di sini sudah banyak firman Tuhan yang membantu dia dalam hidupnya di sini. Tinggal mengalir ke sini dan sampai ke sini dengannya. Amin. Luar biasa. Dulu. Dia tidak takut. Dia berani. Berani karena benar. Takut karena salah. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini, malam hari ini saya ingin mengajak kita untuk mempercayai kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Amin. Kalau hari ini kita merasa belum berbuah, berdoalah, Tuhan pasti membuat berbuah. Amin. Dan Tuhan mau hidup kita berbuah lebat. Dia tidak ingin hidup kita menjadi sia-sia, sama sekali tidak. Amin. Percayalah. Amin. Ya. Nah itu sebabnya firman Tuhan mengatakan apa? Biasa. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Amin. Martangian mahita amang ina dihapus saya. Pasti 100% pasti Tuhan menghidupi kita. Amin. Ayo menjadikan Yesus kita dan perluan kita. Ayo saya hormat Tuhan yang memiliki kita. Nama. Allah memiliki Yesus kita pemudahan dari dia ini. Jadi saya hormat Tuhan yang memiliki kita. Amin. Jadi mulai waktu nak dana, mulai waktu yang nak konsumsi lah orang tua dan juga sampai dulu sudah lawan asa seorang dan dana itu orang itu di bawah solusi sebagai seorang pasti dikasih Tuhan bijaksana bagaimana menghormati orang tua. Amin. Ya. Masih keren. Nek, asa better. Alangan nama kita sebelum kalau untuk berdiri. Naik pakai tuanido. Nakoras kain asa sakit. Jadi dulu semua ini.
inam manipuli dari seorang wanita itu seorang dijaga dengan 5 hingga. Amin. Itu aja kita pikirkan setiap hari. Pasti Tuhan kasih bijaksana kepada kita bagaimana menghormati orang tua kita. Amin. Jadi semua yang aku bisa, ya orang tua dia anak kami. Sama dia kita anak kami rumani. Kalau kita punya terjadi. Amin. Itu amin luar biasa kita beri tangan dulu. Tuhan Yesus. Ya. Dan boleh ditawari. Aman. Tidak bisa lagi ditawari. Tidak ada lagi kunci rahasia untuk hidup sejahtera di dunia ini selain daripada tetaplah hidup di dalam kasih Kristus yang sempurna. Amin. Kita nyanyi satu lagu. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna. Keret. Keret. Mari kita nyanyikan pujian ini. Keret. Sambil kita berdiri, karena saya akan berdoa untuk beberapa berdoa yang ada pada saya malam hari ini. Kita nyanyikan pujian kita. Standar siswa. Nama Allah masuk jaga dong. Ayo, berdiri. Untuk dapat memanggil Bapa kami yang beriman, saat ku mencari ku mendapatkan pintu dan kau bukakan.
Engkau biarkan aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal, sebab Kau Bapakku, sebab Kau Bapakku, Bapa yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, inilah sukacita kami malam hari ini Tuhan. Melalui acara yang telah berlangsung pada malam hari ini, acara ucapan syukur dari keluarga besar Oku Heber Sinaga dan sekitarnya di tempat ini, keluarga besar yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh sangat diberkati oleh Tuhan, dan melalui hamba-Mu ini telah menyampaikan terang kebenaran firman Allah yang terus memberkati kehidupan mereka sampai selama-lamanya. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, beserta dengan anak-anak kami yang hadir di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu, dan kami percaya bukan hanya hari ini, tapi untuk masa yang akan datang, Tuhan akan terus memakai keluarga besar di tempat ini untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, karena mereka juga telah menerima begitu banyak berkat daripada Tuhan, dan mereka juga telah menunjukkan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Dan untuk itu ya Bapa di surga, hamba ingin mendoakan secara khusus ya Bapa untuk Oku Heber Boru yang pada saat ini Tuhan di dalam sukacitanya melihat kebaikan Tuhan untuk kemajuan daripada semua keturunannya. Hamba berdoa, berkatilah inang ini, berkatilah ibu, berkatilah orang tua ini, berkatilah untuk segala pekerjaan yang dilakukannya Tuhan yang membuatnya berhasil. Berikan kesehatan yang baik, umur yang panjang, berikan selalu kepadanya sukacita, hati yang selalu bersyukur, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan terus memberkatinya. Kami bersyukur juga Tuhan Yesus untuk keturunannya, anak-anaknya, keluarga Bapak J. Sinaga, Boru Simanjuntak yang tinggal di Jakarta. Tuhan memberkati keluarga ini supaya selalu takut akan Tuhan dan bisa menjadi teladan, menjadi contoh buat adik-adiknya semuanya. Dan kami percaya Tuhan yang membuatnya mampu, Bapak John Piero Sinaga, menjadi seorang teladan yang terus belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Glory Borugulkom. Tuhan memberkati pekerjaannya, memberkati keluarganya, memberkati segala apa yang dilakukannya. Semuanya berhasil di dalam Tuhan. Juga kami berdoa untuk Bapaknya Jonathan Boru Hadiahan. Tuhan memberkati segala apa yang dikerjakannya. Biarlah jabatannya semakin ditingkatkan dan segala usahanya berlimpah diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada, tangan Tuhan menyertai keluarga ini. Kami juga berdoa untuk Bapak Lolo Boru Hadiahan. Kami juga berdoa Tuhan supaya keluarga ini senantiasa bisa diberikan Tuhan akan kebaikan, memimpin keluarganya sebagai kepala keluarga yang benar-benar bisa mengayomi. Dan kami percaya Tuhan mengaruniakan segala berkat rezeki bagi usahanya, dan kami percaya Tuhan akan terus memberkati keluarga ini sampai selama-lamanya.
Amin, puji Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga Bapak Jesman Guru Sagala. Tuhan memberkati supaya segala pekerjaannya kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memelihara supaya mereka tetap bersyukur kepada Tuhan dengan segala berkat rezeki yang Tuhan karuniakan kepadanya. Juga kami berdoa untuk keluarga yang baru dibentuk oleh Tuhan, pengantin yang baru, keluarga Bapak Santo Borulimo. Kami doakan ya Bapak, Tuhan memberkati keluarga yang baru ini. Kapanpun mereka berangkat ke Kalimantan, Tuhan menjagai di darat, di udara, dan sampai tiba di tempat pekerjaannya, tidak ada kekurangan suatu apapun. Engkau mengaruniakan buah hati mereka, supaya mereka diberikan keturunan yang daripada Tuhan, supaya kebahagiaan mereka di dalam rumah tangganya semakin bertambah-tambah. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk keluarga Siombing, Boru Sinaga. Tuhan memberkati supaya mereka tetap selalu menjaga kepercayaannya daripada Tuhan kepada keluarga ini. Tetap utuh di hadapan Tuhan segala kebaikan berkat-Mu bagi keluarga. Tuhan berkati anak-anak mereka yang masih kecil-kecil bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kami juga berdoa untuk Melda Boru Sinaga yang paling bontok, yang paling kecil di keluarga ini. Kami doakan Tuhan memberkati dalam sekolahnya supaya dia bisa menyelesaikannya dengan baik dan pada akhirnya nanti dia bisa berhasil untuk mencapai cita-citanya. Bapa dalam surga, secara khusus kami juga berdoa untuk keluarga Nenggolan Borumani yang pada saat ini Tuhan kami melihat bahwa segala pertolongan Tuhan di dalam keadaan kondisi Bapak ini sedang sakit, tapi Tuhan sangat mengasihinya. Kami percaya Tuhan tetap menjaganya, dan kami percaya kebaikan Tuhan selalu ada pada keluarga ini. Tuhan Bapa di surga yang hadir pada malam hari ini, orang tua kami yang sudah ujur usianya, kami berdoa berikan kesehatan buat para orang tua di kampung ini, di Huta Bagasan ini Tuhan. Siapapun mereka ya Tuhan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya mereka tinggal di kampung Huta Bagasan ini Tuhan, berkati mereka ya Tuhan. Hasil ladang mereka berkati ya Tuhan berlipat kali ganda. Biarlah mereka Tuhan senantiasa bekerja, melakukan apa yang mereka kerjakan itu sebagaimana untuk Tuhan saja. Tuhan yang melipat gandakan, memberikan kesembuhan bagi yang sakit dimanapun Tuhan. Kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi kami tahu Tuhan mengetahui mereka yang dalam keadaan sakit atau yang sedang bersedih hati. Hiburkan mereka ya Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bangga menjadikan kampung ini Tuhan menjadi tempat di mana orang-orang yang mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Berkati semuanya, tokoh-tokoh masyarakat di kampung ini Tuhan Yesus. Para orang tua yang selalu menjaga kampung ini untuk tetap menjadi tempat orang-orang yang baik hati, orang-orang yang ramah, orang-orang yang selalu rindu bersahabat dan bersaudara, hormat saling menghormati satu dengan yang lain. Berkatilah semua mereka, para tokoh masyarakat yang mengupayakan kesatuan hati, menjaga kampung ini. Tuhan memberkati mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hamba-Mu ini tidak dapat menyebutkan satu persatu apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan daripada keluarga-keluarga di kampung di Huta Bagasan ini Tuhan. Hamba hanya berdoa ya Tuhan, Engkau melihatnya, Engkau memberkati, Engkau memberikan yang terbaik ya Tuhan. Engkau menjauhkan malapetaka, Engkau menjauhkan dari orang-orang yang jahat. Tapi Tuhan yang selalu memelihara, melindungi segala pekerjaan mereka, dilipat gandakan oleh Tuhan. Memberkati anak-anak mereka, baik yang jauh tinggal dari sini, maupun anak-anak mereka yang tinggal di kampung ini. Tuhan
Tuhan memberkati, menjagai, memberkati berlimpah kehidupan mereka, supaya tidak ada yang sia-sia, tapi semuanya melimpah kebaikan berkat Tuhan, dipersatukan di dalam keluarga besar yang sangat mendatangkan damai sejahtera yang daripada Tuhan untuk di tengah-tengah keluarga besar di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami tahu Tuhan, sekali lagi kami tidak dapat menyebutkan satu persatu apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami semua di kampung ini, tapi Tuhanlah yang mengaruniakan kepada mereka, menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya, dan kami percaya Tuhan Yesus sangat mengasihi semua warga di tempat ini. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, anak-anak kami dikaruniakan semuanya pintar-pintar dan terjaga semuanya, dijauhkan dari pergaulan bebas. Anak-anak kami Tuhan, supaya mereka berhasil untuk masa depan mereka di masa yang akan datang. Tuhan yang mendukung, Tuhan yang menyokong, dan Tuhan yang mengaruniakan apa yang perlu rezeki bagi orang tua mereka semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya saudara-saudaraku, akhirnya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita pulang dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga, kasih dan kebenaran keselamatan dari Tuhan Yesus Juru Selamat kita, dan damai sejahtera persekutuan di dalam Allah Tritunggal yang selalu memberikan karunia damai sejahtera untuk kita semua. Dari sekarang sampai selama-lamanya, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Masih bisa nyanyi? Belum bisa ya? Kita bisa monitornya? Bisa. Dan ini kanlah dalam Yesus kita bersaudara. Oke. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ya. Terima kasih. Maju dulu ke depan. Ya. Di mana dirimu? Di sini. Oke. Baik. Sambil disiapkan lagu kita dalam Yesus kita bersaudara, kita coba dengar. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Oke. Soalnya kami mau nyanyikan itu mau joget. Ya. Sudah. Ya. Ya, biar jadi contoh ya buat anak-anak kita ya. Berapa lama kamu di Jakarta meninggalkan kampung ini? 3 tahun Tuhan. 3 tahun. Jadi ini karena saya guru sekolah minggu. Jadi di sekolah minggu itu ada anak, saya panggil anak, selalu bilang Bapak Tua sama saya. Jadi semua anak sekolah minggu bilang saya Bapak Tua, tidak apa-apa. Saya tidak termasalahkan dipanggil begitu. Sudah 3 tahun ya? Iya. Oke. Apakah kamu masih sayang sama kampung ini? Masih Tuhan. Oh iyalah. Baca usul namanya terus nama ya kan nama. Oke, baik. Oke. Jadi
kita mau lihat dulu, yang mau mendengarkan dulu kesaksian daripada Heber ini. Jadi ya doakanlah, katanya kemana? Tapi ini menjadi kesaksian di mana? Oke, silakan. Ibarat kalau sekarang percaya pasti masuk surga karena Yesus sudah mengapa segala dosa. Yesus juga tidak bilang sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan melalui iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membanggakan diri. Amin. 1 Korintus 15 ayat 3. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kutahui sendiri adalah bahwa Kristus telah mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kita sesuai kitab suci. Amin. Efesus 4 ayat 32. Tetapi janganlah kamu ramus seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, para penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati akan lebih dahulu bangkit. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Jika segala sesuatu dan peganglah yang baik. Amin. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan dari badan dan selama-lamanya persembahan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibrani 10 ayat 14. Sebab hanya oleh satu korban saya ia telah menyempurnakan sekali untuk selama-lamanya mereka yang dia kuduskan. Amin. Masa dari deh saya beri. Itu aja dulu ya, Mas Bani yang lain kan, berikan tepuk tangan. Satu tarikan nafas, berapa kali kali? Ya, banyak lah. Satu tarikan nafas, oke? Terima kasih, Ebe. Iya. Ya, oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Bode. Mari kita doakan dia ya, Bapak Ibu ya, doakan selalu supaya Heber ini ya menjadi orang yang takut akan Tuhan dan selalu bisa dipercaya dan bisa menjadi teladan contoh buat anak-anak yang lain. Itulah doa kita semua, semuanya dari anak-anak yang berhasil. Amin. Oke, kita akan nyanyikan satu pujian dalam Yesus kita bersekat. Berdua masih duduk, tapi anak-anak boleh berdiri.
Duduk dulu anak-anak ya. Oke dulu. Oke. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih buat Bapak Pendeta Charles Simamura yang sudah menyampaikan berita firman Tuhan yang sangat luar biasa, Tulang. yang mampu mengubah hati dan pikiran manusia. Saya sangat yakin dan percaya karena